Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi taqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah PLK yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk bersama-sama bertemu di media PLK TV hari ini. Mudah-mudahan siapapun yang hadir, yang bersama-sama media ini adalah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sedang saum, mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan ditetapkan, disampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita sebagai umatnya, sehingga dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan mencintai syariah dan aturannya, mudah-mudahan kita termasuk umat yang dijadikan Allah sebagai umatan thayyibatan, umat yang terbaik. Jemaah PLK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama bermuhasabah. Sebelumnya mudah-mudahan sekali lagi sebelum saya menyampaikan materi as-siyam dan keunggulannya atau yang disebut dengan fadailnya, fadluhu, kelebihannya, marilah kita sama-sama awali, mudah-mudahan setiap langkahnya, setiap yang tatapannya, mudah-mudahan yang hadir menyimak, mudah-mudahan hadirnya atau juga menyaksikannya, mudah-mudahan jadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah rahimakumullah, kita berbicara tentang saum, ya, as-saumu atau as-siyam. As-siyam, ya, menurut satu buku yang namanya yang dikarang oleh Sayyid Sabiq atau yang disebut dengan dalam kitab Fiqhus Sunnah, as-siyamu yutliku alal imsak. Jadi berbicara tentang saum adalah dimutlakan kepada al-imsak, ya. Bahkan mungkin kita tahu di masjid-masjid menjelang tibanya akhir dari sahur, ya, suka ada imsak, artinya menahan diri. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam kaitan dengan al-imsak, inni nazartu lirrahmani sauman, bahwa sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman, sauman, dengan saum atau puasa. Imsakan anil kalami, yaitu maknanya adalah menahan dari berbicara. Bahkan mungkin pernah satu riwayat bahwa Nabi Zakaria tidak bisa berbicara selama 3 hari karena istrinya hamil, ya. Artinya sebagai cirinya disitulah keajaiban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, sebagai cirinya adalah imsak, menahan diri. Bahkan anil kalami, tidak bisa berbicara, walaupun disitu ingin sekali berbicara, tapi dengan izin Allah, maka Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Jemaah rahimakumullah, al-maksud bihi huna, yang dimaksud dengan saum di sini adalah al-imsaku anil mufattirati. Jadi saum yang dimaksud di sini adalah menahan diri anil mufattirati, dari yang membatalkan
apakah makannya, minumnya, atau sejenis yang lainnya. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbitnya matahari, ma'an niyati, disertai dengan niat. Sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan saum di sini adalah tadi al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyati. Jadi yang maksud dengan saum di sini adalah menahan dari yang membatalkan. Dari mana? Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari, atau yang disebut dengan maghrib. Maghrib itu adalah nama lain daripada tempat surupna panon poin, atau terbenamnya matahari. Jamaah rahimakumullah, maka salah satu di antaranya, mungkin berbicara tentang saum, pastinya kita mengenal, tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 183. Ini yang sudah mungkin diulang-ulang dibaca oleh para khatib, para dai, atau juga para penceramah. Baik, mungkin mudah-mudahan walaupun kita berulang-ulang, maka ini tidak menjadikan bahwa seringnya dibaca Al-Quran tidak membuat jadi bosan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah alam bimuradih, maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman, amanu, ya. Situ kalimatnya adalah amanu, menjadi seorang yang sudah beriman kepada Allah. Amana, aminu, ya. Amanu, mereka yang sudah beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dan yakin kepada Al-Qur'annya. Kutiba alaikum siyam, kutiba ay furido, diwajibkan, alal ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qabl, sebelum kita sudah ada saum yang tujuannya adalah la'allakum tattaquna, supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang takwa. Takwa dalam definisinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya berarti segala larangan, segala perintahan, yang perintahnya laksanakan, yang larangannya tinggalkan, jauhi. Dan mempunyai ciri-ciri tertentu, ya. Alamatuhu, cirinya apa yang dimaksud dengan orang yang muttaqin ini? Salah satunya Imam Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa yang pertama, cirinya, indikasinya, yang dikatakan orang yang muttaqin itu la'allakum tattaqun ini, cirinya adalah, indikasinya adalah al-khaufu minal jalil, gitu. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita merasa diawasi setiap saat? Ya. Apakah berjalannya kita di jalan, sering kita lihat, ya, kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Al-khauf di situ, apakah melakukan kejahatan, perzinaan, yang lainnya, apakah kita merasa itu adalah bagian dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-khaufu minal jalil, kita melanggar, merasa takut kepada Allah, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Bahwa di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda bahwa Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi yang kedua adalah mengamalkan. Sudahkah kita juga mengamalkan? Jangankan mengamalkan, mudah-mudahan ini sebagai satu kebangkitan kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Membacanya, memahaminya, sampai kepada tingkat mengamalkan. Tidak hanya, ya, tidak ada, sehingga keluhan Rasulullah SAW dalam ayat lain, waqala Rasul inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura,
Rasul mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi sesungguhnya kaumku ittakhudhu menjadikan Al-Qur'an mahjuro yang ditinggalkan." Gitu. Apalagi hari ini bisa jadi harusnya ya kaum muslimin meninggalkan apakah yang disebut dengan mencuri, membunuh dan sebagainya. Itu bagian ya. Jadi wa amal bitanzil menjadikan Al-Qur'an sebagai mengamalkan Al-Qur'an di situ. Syahrul Ramadan la yunzil bil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, bahwa Al-Qur'an itu nama lainnya sebagai pembeda. Akhlaknya, sikapnya, perbuatannya, kata-katanya, akhlaknya pasti berbeda dengan orang-orang yang lain. Wasyukur bil jazil, kemudian juga yang cirinya adalah selalu bersyukur kepada Allah dari nikmat yang banyak gitu. Nikmat bisa melihat, bisa berjalan, mendengar. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sadar atau tidak sadar, ketika orang yang sudah bersyukur kepada Allah, kita bisa melangkahkan bahkan dari lihat kita ke mendatangi yang namanya rumah sakit, pastinya dari yang sakitnya kecil sampai yang berat, dari yang ringan sampai dengan penyakit yang berat. Maka ini pastinya orang yang beriman, yang takwa kepada Allah itu adalah cirinya adalah wasyukru anil jazil, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah waridha bil qalil, ridho kepada nikmat yang sedikit. Karena hari suatu saat kita ya kekurangan, pasti ya. Tidak selamanya terpenuhi segala kebutuhan, pasti satu saat kita merasakannya kekurangan. Maka makan, bahkan sampai minum, pasti akan merasakan itu di masing-masing. Apakah ini kita sebagai orang yang muttaqin, ciri apakah ini sudah seperti itu? Yang pertama al-khauf, yang kedua merasa takut kepada Allah, mengamalkan Al-Qur'an. Pastinya ini apalagi dihubungkan dengan Al-Maidah ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum, memutuskan satu persoalan dengan tidak menggunakan hukum Allah, pastinya sebutannya zalim, fasik, zalim, kafir. Maukah kita dicap sebagai orang yang kafir karena tidak mengamalkan Al-Qur'an? Jamaah TV yang dirahmati Allah, firqa yang dirahmati Allah. Yang kelima ini yang cirinya adalah, indikatornya adalah wal istidadu liyaumir rahil. Orang yang senantiasa mempersiapkan diri ya. Dari awal kita hari ini mempersiapkan ya. Kalau buka di meja sudah segala ayat ya. Makanan untuk menyiapkan menyambut tibanya waktu maghrib. Segala diayak-ayakan, bahkan mungkin diayak-ayakan, tidak ada diada-adakan ya. Itu menyambut. Kita sebagai muslim artinya ketika menghadapi Allah Subhanahu wa taala bersiap-siap bahwa di dunia ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan, yang sementara, yang akan berpindah menuju kampung akhirat. Ini persiapan apa yang sudah dibawa? Apakah amal, ya, pendidikan, ya, atau yang lainnya? Itulah salah satu indikator dari orang yang takwa. Baik, jamaah TV yang dirahmati Allah, kita akan membahas fadluhu, kelebihan daripada saum ya. Yang pertama adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, bahwa saum itu adalah untuk kita ya, untuk anak Adam ya, untuk kita sendiri, tapi dalam bahwa saum adalah Allah yang akan memberikan khusus pahalanya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, kullu amalin ibnu adama lahu illa asyam. Jadi setiap amal anak Adam lahu, bagi orang tadi, bagi anak Adam sendiri, illa asyam, kecuali saum. Fainnahu li, bahwa saum itu adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya.
Kemudian juga bahwa saum itu adalah al-junnah, bahwa saum itu benteng, ya, yang membentengi dari segala perbuatan. Jika ingin berbohong, lakukan kejahatan-kejahatan lain, apakah mencurinya, berzinanya, di situ ada benteng. Ya, bahkan ketika akan diajak berkelahi saja, ya, faliyakul inni soim, ya, apalagi disuruh melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, diajak berzina, kan? Apalagi zubillah, diajak mencuri, diajak berbohong. Jadi yang kedua, yang pertama adalah keunggulannya, kelebihannya dari saum itu adalah bahwa Allah sendirinya akan membalasnya, gitu. Maka bentengnya bahwa saum itu adalah bagian dari benteng, bahwa wasiyamu junnatun, sebagai benteng. Yang kedua adalah dari riwayat Bukhari dan Abu Dawud mengatakan bahwa tadi disebutkan juga sama asyamu junnatun, bahwa saum itu adalah benteng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka ketika kalian salah satu di antara kalian saum, fala yarfus wala yajha, maka ketika kita sedang melaksanakan saum, maka jangan berbicara, fala, maka itu larangan. Yang dilarang berarti sesuatu yang tidak boleh, bahkan haram bisa jadi. Yarfus kata-katanya bisa jadi di sini maknanya adalah ai al-fahsya fil qaul, jadi keji dalam berbicara. Yarfus ini ngomongnya jorok, bahkan bisa jadi bahasa binatang, ya. Sering kita, jadi kata-kata ini muncul karena tidak yakin seorang muslim pasti kata-kata kita ini akan diawasi. Jadi sekali lagi bahwa saum itu keunggulannya adalah sebagai benteng. Kemudian dalam ayat yang lain bahwa saum adalah dua, asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Antara saum dan Quran ini dua-duanya akan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan iqra'ul Quran kana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kan gitu. Bahwa Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Apalagi mungkin dalam ayat, dalam hadis lain, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allam, belajar, wa 'allamahu, dan mengajarkan kepada Al-Quran. Pertama belajar Al-Quran, yang kedua adalah mengamalkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita, gitu, orang yang ta'allam Al-Quran wa 'allamahu, di samping belajar juga mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana cerita di orang yang takwa itu adalah wa amalu bitanzil, ini mengamalkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Selalu kemana-mana disertai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah keunggulan daripada saum adalah sebagaimana Rasul dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'idallah bidzalika yaumin nar. Jadi keunggulannya saum itu adalah la yasumu, tidaklah orang itu melaksanakan saum, abdun, satu hamba Allah, yauman, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, illa ba'idun, kecuali ba'id, akan dijauhkan, ba'idullahi, maka Allah akan menjauhkan, ya, bizalikal yaumin nari, pada hari dengan disentuhnya oleh api neraka, ya. Bahkan ajwajahu sab'ina khariban, dijauhkannya sampai 70 tahun. Nah, ya, subhanallah, gitu kan. Inilah keunggulan, kelebihan dari yang pertama saum, yang kedua adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal, itu
Jadi antara saum Al-Quran ini akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Jamaah TV yang dirahmati Allah, jamaah PLK yang dirahmati Allah, itulah mungkin sekilas beberapa fadluhu, kelebihan atau keunggulan daripada saum. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.